Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk siapa? Boleh dipimpin ya teman-temannya berdoanya? Ya baik Ibu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Semuanya hadir? Santika sakit Ibu. Oh, sakit. Sakit apa Santika? Kata mamanya katanya demam Ibu. Oh, demam. Semoga kita doakan ya, semoga Santika cepat sembuh ya. Amin. Supaya belajar bareng-bareng lagi bersama kita. Oke, adik-adik semua, tahu gak kita mau belajar apa hari ini? Belajar bangun ruang Bu. Iya, apa Sheila, kita belajar apa? Belajar bangun ruang Ibu. Oke, kita belajar bangun ruang ya. Nah, sebelumnya adik-adik semua udah pada belajar belum di rumahnya tentang bangun ruang? Kalau aku belum Bu. Sudah Ibu. Oke, bagus ya. Jadi, bangun ruang itu apa? Suatu bangunan 3 dimensi ya, yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya ya, untuk umumnya seperti itu. Nah, baik adik-adik semua, perkenalkan saya Ibu Salma ya. Nah, di sini Ibu dibantu oleh Ibu Sheila dan juga Ibu Sapa ya, untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bismillah, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Salma atas waktunya. Saya Ibu Sheila yang akan memaparkan materinya. Materi sekarang yaitu tentang bangun ruang. Nah, tadi sudah dijelaskan kan oleh Ibu Salma. Nah, kemudian bangun ruang ini terdiri dalam dua kelompok besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Apa sih bangun ruang sisi datar itu? Nah, kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisi-sisinya itu berbentuk datar, yang artinya tidak lengkung. Nah, coba adik-adik sekalian memperhatikan dinding-dinding rumah ataupun kamar kalian. Nah, dinding dari rumah atau kamar kalian itu merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar. Bisa dilihat, ini itu datar, tidak ada lengkungan sama sekali. Jadi bisa dibilang dengan bangun ruang sisi datar. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisi yang dimilikinya, jika semuanya itu berbentuk datar, maka bangun ruang tersebut itu disebut dengan bangun ruang sisi datar. Nah, ada beberapa macam bangun ruang atau jenis-jenis dari bangun ruang sisi datar ini. Yang pertama ada kubus, balok, kemudian ada lisma, dan terakhir ada prisma. Nah, yang pertama yaitu kubus. Sifat-sifat kubus itu ada 6. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi bidang yang berbentuk persegi, yang bidangnya itu saling kongruen atau besarnya sama. Yang kedua yaitu kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang, dan kemudian yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Kemudian yang keempat, kubus memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjangnya. Yang kelima, kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan pada satu titik. Dan yang terakhir, kubus itu memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Salma bahwasannya bangun ruang itu memiliki volume. Nah, di sini ya rumus-rumus dari kubus. Kubus itu juga memiliki volume. Dengan cara mencarinya yaitu volume sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3, dengan S adalah panjang sisi dari kubus tersebut. Kemudian rumus mencari luas permukaan yaitu sama dengan 6 dikali S dikali S atau 6 dikali S pangkat 2. Kemudian panjang diagonal bidang dengan cara mencari sama dengan S akar 2. Diagonal ruang dengan cara mencarinya yaitu S atau sisi akar 3, dan mencari luas bidang diagonal dengan cara yaitu S kuadrat atau sisi dikuadratkan akar 2. Sama halnya dengan kubus, balok juga memiliki 6 buah sifat. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi panjang. Sisi-sisinya itu berbentuk persegi panjang yang tiap pasangan sisinya itu sama atau kongruen. Yang kedua, memiliki 12 buah rusuk dengan kelompok atau pasangan rusuknya itu sama panjang. Kemudian yang ketiga, memiliki
8 titik sudut, yang keempat memiliki 12 diagonal bidang, yang kelima memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, dan yang terakhir memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan tiap pasangannya saling kongruen. Sama halnya dengan kubus, balok juga memiliki volume. Cara mencari volume dari balok yaitu dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Kemudian cara mencari luas permukaannya yaitu dengan cara 2 dikalikan dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kemudian rumus mencari panjang diagonal bidang yaitu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, atau akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat, atau akar lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Dan cara mencari panjang diagonal ruang dengan cara akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Bangun ruang sisi datar yang ketiga yaitu limas. Nah, sifat-sifat limas yang pertama, limas itu mempunyai sisi alas yang berbentuk segi N, misalnya seperti segitiga, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya. Yang kedua, limas itu memiliki sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kemudian, limas memiliki sisi sebanyak N+1, misalnya limas segitiga, maka sisinya N-nya itu 3 ditambah 1, maka sisinya ada 4. Kemudian, limas memiliki rusuk 2 dikali N, misalnya segitiga, maka rusuknya yaitu 2 dikali 3, yaitu 6. Kemudian, limas itu memiliki titik sudut N+1, misalkan limas segitiga, jadi N-nya 3 ditambah 1, titik sudutnya jadi 4. Nah, dengan N-nya yaitu jumlah sisi bangun datar yang menjadi alas dari limas tersebut. Kemudian cara mencari volume dari limas yaitu 1/3 luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya yaitu dengan cara jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Bangun ruang sisi datar yang terakhir yaitu prisma. Sifat-sifat dari prisma yang pertama, titik sudutnya yaitu 2 kali N, sisinya yaitu N+1, rusuknya 3 dikali N, diagonal bidangnya N dikali N-1, diagonal ruangnya N dikali N-3, dan diagonal bidang diagonalnya N/2 dikali N-1. Terus mencari volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Rumus mencari luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bangun ruang sisi datar. Untuk penjelasan bangun ruang sisi lengkung akan dijelaskan oleh Ibu Syafa. Terima kasih. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Syafa. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini sendiri artinya sisi yang membentuk lengkungan kurva. Nah, di dalam sisi lengkung ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Yang pertama, tabung. Nah, tabung itu merupakan suatu bangunan ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran sama yang diselimuti oleh persegi panjang. Yang selanjutnya ada unsur-unsur tabung. Nah, unsur tabung itu ada 4. Yang pertama ada sisi. Tabung itu memiliki 3 sisi yang berbeda. Yang pertama ada sisi atas, yang kedua ada sisi bawah atau sisi alas, yang ketiga ada sisi lengkung atau disebut juga dengan selimut tabung. Nah, sisi lengkung tabung ini atau selimut tabung ini merupakan sisi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar, yakni alas serta tutup yang berbentuk lingkaran yang kongruen atau yang sama dan bentuk ukurannya. Yang kedua ada tinggi tabung. Nah, tinggi tabung ini merupakan jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup tabung yang biasanya itu disimbolkan dengan huruf T. Nah, yang selanjutnya ada jari-jari tabung. Nah, jari-jari tabung ini biasanya disimbolkan dengan huruf R. Nah, sisi alas ini itu serta sisi alas ini ada ya jari-jari alas atau jari-jari tabung. Nah, jadi alasnya itu setengahnya ini disebut dengan jari-jari. Nah, selanjutnya ada diameter tabung yang biasanya dinotasikan dengan huruf D. Nah, diameter tabung itu ini ya 2 kali dari alas.
Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi yang tadi ya, dan tabung memiliki satu persegi panjang dan 2 lingkaran. Yang kedua, tabung tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tabung tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Yang selanjutnya ada rumus pada tabung. Nah, rumus pada tabung ini ada banyaknya. Yang pertama ada luas selimut tabung, rumusnya itu 2 PRT. Nah, V-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Yang kedua ada keliling alas atau keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Yang ketiga ada volume atau jumlah isi di dalam tabungnya, yaitu PR kuadrat T. Yang keempat ada luas permukaan tabung atau luas permukaan yang menyelimuti tabung, yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Yang selanjutnya ada kerucut. Nah, kerucut ini merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, di dalam geometri, kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang memiliki alas lingkaran. Kerucut ini memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut atau ini tidak berwujud segitiga, namun berwujud bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Nah, yang membedakan antara limas dengan kerucut yaitu alasnya. Kalau kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan kalau limas itu berbentuknya segi N beraturan. Nah, kerucut ini bisa dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang kalau kita putar maka akan sumbu putarnya itu ada di siku-sikunya, yaitu di sini. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur tabung. Nah, unsur-unsur tabung ini yang pertama ada bidang alas, yakni sisi yang berbentuk lingkaran atau ini ya, yang diarsir. Yang kedua ada diameter bidang alas, diameternya itu A. Kalau di sini itu ruas garis A, B. Nah, yang ketiga ada jari-jari bidang alas atau R, ini ya, O, yang jarak di antara O dan B. Yang keempat ada tinggi kerucut, yakni jarak antara titik puncak kerucut dengan bidang alas, yaitu ruas garis CO. Yang kelima ada selimut kerucut, yaitu merupakan sisi kerucut yang tidak diarsir. Nah, yang keenam ada garis pelukis atau S, merupakan garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C pada titik pada lingkaran. Ini ya, garis F atau garis pelukis. Yang selanjutnya ada sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, kerucut tidak memiliki bidang diagonal. Yang keenam, kerucut tidak memiliki diagonal bidang. Dan selanjutnya ada rumus pada ruang bangun ruang kerucut. Yang pertama, untuk mencari volume kerucut kita menggunakan rumus 1/3 pi R pangkat R kuadrat T. Yang mana V-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Yang kedua ada luas permukaan, yaitu misalnya luas alat atau luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Yang selanjutnya ada bola. Nah, bola ini merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur bola. Yang pertama ada O. Nah, O di sini merupakan titik pusat bola. Nah, garis OA, garis ini itu merupakan jari-jari bola
dan ataupun OB. Nah, OB ini merupakan jari-jari bola. Nah, yang ketiga ada ruas garis CD atau disebut juga sebagai diameter bola. Nah, AB juga ini juga bisa dikatakan sebagai diameter bola atau ditulis katakan sebagai tinggi bola. Yang keempat ada sisi bola merupakan sekutuan titik yang memiliki jarak sama kepada O. Sisi tersebut dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Dan kelima, ruas garis ACB dinamakan sebagai tali busur bola ini ya. ACB itu tali busur bola. Yang keenam, ruas garis pada selimut yakni ACBDA yang juga dinamakan sebagai garis pelukis bola. Yang selanjutnya ada sifat-sifat bola. Yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, bola tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, bola tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Yang kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Yang selanjutnya, rumus pada bola. Untuk mencari volume, kita menggunakan rumus 4/3 pi R pangkat 3, sedangkan untuk mencari ruas permukaan menggunakan rumus 4 pi R kuadrat. Yang selanjutnya ada contoh soal. Sebuah balon udara berwujud bola serta terbuat dari bahan elastis. Hitunglah berapa luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara tersebut apabila diameternya 28 meter dengan pi sama dengan 28. Nah, cara menjawabnya seperti ini ya. Ketahui tadi diameternya itu 28, maka jari-jari itu setengahnya yaitu 14. Tadi ditanyakannya itu luas bahan, maka yang ditanyakan itu luas permukaan ya. Nah, penyelesaiannya tadi kita menggunakan rumus luas permukaan yaitu pi R kuadrat. Tinggal disubstitusi yang sudah diketahui dari soal yaitu 4 dikali 22/7 dikali 14 maka menghasilkan 2.464 meter kuadrat, sehingga luas bahan yang diperlukan yakni 2.464 meter kuadrat. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa dipahami ya. Dadah, selamat tinggal. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang dibatasi oleh sisi-sisi ya. Biasanya kita sebut bagian dinding, bagian atap atau tutup, dan bagian atas atau lantai. Nah, sekarang kita mengenal dulu ya nama-nama bangun ruang. Nah, yang pertama adalah balok. Seperti ini ya. Nah, yang kedua kubus. Yang ketiga, limas. Yang keempat, prisma. Yang kelima, tabung. Yang keenam, kerucut. Nah, dan yang ketujuh, bola. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari dan menemukan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah balok. Nah, mungkin kalian pernah melihat ya, ada potongan kayu yang seperti ini. Nah, ini disebut balok. Balok itu sisi-sisinya tidak sama ya, rusuk-rusuknya juga tidak sama. Nah, tampak dari atas, balok ini berbentuk persegi panjang. Dan dari bagian samping, juga dari bagian belakang, bentuknya persegi panjang. Nah, contoh balok dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah lemari. Nah, pasti kalian sering ya melihat lemari di rumah kalian. Nah, itu merupakan bentuk balok.
Nah, contoh yang lainnya adalah kotak sepatu. Nah, selain benda-benda ini, masih banyak ya benda lain di kehidupan kita yang berbentuk balok, seperti kotak pensil, penghapus, kardus, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya ada prisma. Nah, apa sih contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada atap rumah. Ya, atap rumah kita semua. Nah, prisma itu salah satu cirinya bagian atas dan bagian alasnya bentuknya sama. Nah, pada contoh ini atas dan alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Nah, ada juga contoh prisma lain yang alasnya bukan segitiga. Seperti kalau misalkan alasnya segi 5, maka disebut prisma segi 5. Jika alas dan atasnya segi 8, maka disebut prisma segi 8. Nah, contoh yang lainnya adalah tenda yang sering kita pakai ya. Oke, selanjutnya ada bangun ruang kubus. Nah, kubus ini sisi-sisinya berbentuk persegi ya. Semua rusuknya sama panjang. Nah, contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari adalah dadu ya, yang sering kita mainkan dalam permainan ya, seperti ular tangga dan sebagainya. Lalu ada juga Rubik ya, Rubik ini berbentuk kubus. Nah, lalu ada juga kado ya, kado ini berbentuk kubus. Nah, seperti itu ya, kubus itu sisi-sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Oke, selanjutnya ada limas. Nah, limas ini banyak ya jenisnya. Kalau misalkan alasnya segitiga, maka disebut limas segitiga. Nah, pada gambar ini alasnya segi 4, maka disebut limas segi 4. Nah, contoh limas dalam kehidupan sehari-hari yaitu piramida ya. Nah, piramida yang ada di Mesir itu berbentuk limas segi 4. Nah, lalu ada juga makanan nih. Makanan namanya bacang. Nah, bacang ini berbentuk limas segitiga. Oke, bangun ruang selanjutnya adalah tabung. Nah, tabung ini banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kemasan makanan dan minuman yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kaleng biskuit. Nah, lalu juga ada kaleng susu. Nah, juga ada drum ya, atau tempat minyak tanah atau bensin. Nah, lalu juga ada botol minum. Nah, semua itu bentuknya tabung. Oke, yang selanjutnya ada kerucut. Nah, kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya itu ada satu sudut ya. Nah, contohnya seperti tumpeng ya, yang ada di beberapa acara ya, tumpeng ini berbentuk kerucut. Nah, lalu ada topi ulang tahun ya, mungkin kalian pernah pakai ya di pesta ulang tahun. Nah, topi ulang tahun ini berbentuk kerucut. Nah, lalu yang selanjutnya ada es krim. Nah, kalian pasti udah tahu ya, es krim ada yang bentuknya kerucut ya, seperti ini. Lalu ada juga caping. Nah, caping ini adalah topi untuk para petani. Nah, caping ini bentuknya sama ya, berbentuk kerucut. Oke, selanjutnya ada bola. Nah, bola ini bentuknya seperti ini ya, tidak memiliki rusuk dan juga sudut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bola sepak,
lalu ada kelereng, lalu ada bola pingpong, dan juga ada bola basket. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran tentang bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang tadi Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menemukan dan menentukan bangun ruang di sekitar kalian. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Sheila dan juga Ibu Syafa yang telah menjelaskan materi tadi bangun ruang. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan soal ya secara berkelompok. Oke, dipersilahkan kepada adik-adik ya, telah dibagikan itu kelompoknya, silahkan kerjakan secara berkelompok. Diberi waktu 10 menit. Baik, Ibu. Oke, Sheila dan Syafa, ada kendala gak dalam mengerjakan latihan soalnya? Saya sudah Saya ada, Ibu. Saya ada Oke. sedikit kendala, Ibu. Oke, coba Sheila, gimana kendalanya Sheila? Ini, Ibu, di soal nomor 1, Ibu, di sini ada ditanya tentang rusuk-rusuk dari kubus. Yang mana aja sih, Bu, rusuk-rusuk kubus ini, Bu? Nah, kalau rusuk itu menunjukkan antara suatu titik sudut dengan titik sudut. Nah, itu membentuk rusuk seperti itu. Misalkan contoh nih, kubus yang ini, kan kubus itu ada berapa titik sudutnya? Ada 8, Ibu. Ada 8. Ya, nah setiap 8 titik sudut itu ada yang menghubungkannya kan ya. Kalau digambarkan itu seperti sebuah garis. Nah, itu yang disebut dengan rusuk seperti itu. Itu juga rusuk itu juga yang membagi sebuah sisi gitu ya. Jadi dari sisi sama sisi itu ada rusuk. Ya, seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Berarti untuk kubus Iya, ini oke. rusuknya ada AB, BC, CD seperti Ibu. Iya. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, boleh dilanjutkan ya kalau sudah mengerti mengerjakan latihan soalnya. Baik, Ibu. Ayo, Syafa. Ayo. Baik anak-anak, udah selesai mengerjakan latihan soalnya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Coba Ibu minta kepada kelompok Syafa dan Sheila untuk menjelaskan jawaban dari latihan soal yang tadi kalian kerjakan. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjawab latihan soal yang telah diberikan oleh Ibu Salma. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Salma, bahwasanya rusuk itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik sudut dari kubus tersebut. Dan yang seperti yang telah kami diskusikan, rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Nah, pada latihan nomor 1 ini soalnya yaitu tentukan rusuk-rusuk dari bangun ruang sisi datar berikut. Nah, bangun ruang yang diberikan oleh Ibu Salma yaitu bangun ruang kubus dengan sudut-sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Maka dari bangun ruang ini rusuk-rusuknya yaitu ada AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Totalnya ada 12 buah rusuk. Nah, untuk latihan soal nomor 2 akan dijawab oleh teman rekan kelompok saya. Di sini aku mau menjawab soal nomor 2. Nah, soalnya itu yang panjang jari-jari alas dari suatu tabung yaitu 10,5 cm serta tingginya 20 cm untuk pi sama dengan 22/7. Hitunglah A. Luas selimut tabung, B. Luas tabung tanpa tutup, C. Luas tabung seluruhnya. Nah, yang kalau untuk mencari luas selimut tabung itu di sini aku pakainya rumus 2 QRT. Jadi tinggal disubstitusi
menjadi 2 dikali 22/7 dikali 10,5 dikali 20. Nah, luas selimut tabungnya menjadi 1320 cm. Soal yang kedua itu dicari luas tabung tanpa tutup. Nah, luas tabung tanpa tutup itu menggunakan rumus VR kuadrat ditambah 2VRT. Jadi, saya tinggal disubstitusi juga menjadi 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5 ditambah 2 pi dikali 10,5 dikali 20. Jadi hasilnya itu 346,5 ditambah 1320. Nah, jadi totalnya itu 1666,5 cm. Nah, rumusnya itu kenapa VR kuadrat ditambah 2VRT. Jadi 2VRT-nya itu didapatkan dari rumus selimut tabungnya atau pakainya itu luas persegi panjang, tetapi menggunakan yang VR kuadratnya itu luas dari alatnya. Yang ketiga, luas soalnya itu luas tabung seluruhnya. Nah, luas tabung seluruhnya itu menggunakan rumus 2VR kuadrat T, sehingga menjadi 2 dikali 22/7 dikali 10,5 dikali 10,5 ditambah 20. Maka luas tabungnya itu menjadi 2013 cm kuadrat. Wah, bagus sekali ya. Sheila dan Syafa sudah paham ya materi tentang bangun ruang tadi dan sudah betul ya jawabannya. Kita apresiasi ya, tapi mungkin bisa lebih dipahami lagi ya. Jangan bosan untuk mengulang materinya ya, Sheila dan Syafa. Oke. Ya. Mungkin cukup ya materi pada hari ini tentang bangun ruang. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya banyak ya bangun ruang yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Nah, coba kalian identifikasi setiap menemukan benda gitu ya, untuk mengingat-ingat juga gitu apa materi yang telah kita pelajari hari ini ya, seperti itu. Oke? Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke. Adik-adik, untuk pertemuan kedepannya ya, kita akan mengulang tentang pelajaran hari ini dan pelajaran kemarin-kemarin ya. Ayo, pada ingat gak pelajaran apa aja ya, kita belajar apa aja. Nah, nanti belajar lagi ya di rumah, kita akan melaksanakan latihan lagi, oke? Dapat dipahami? Dapat, Bu. Iya, Ibu, dapat dipahami. Oke, mungkin sekian ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus belajar ya dengan giat dan tetap semangat ya kepada adik-adik semua. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan mohon maaf ya bila Ibu ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah,